Nah, teman-teman gimana kalau misalnya si manis ini kita bikin review detailnya? Boleh nggak, Bim? Boleh, Boleh ya? silakan. Siap. Deal ya? Si deal. Deal ya? Deal. Oke. Selamat malam teman-teman Berkar Vlog. Di episode kali ini sesuai janji gua kemarin kalau gua akan nge-review detail mobil speed off-road dari Bimo Pradikto. Ini adalah mobil yang turun di kelas FFA 6 silinder. Ini mobilnya adalah mobil tubular sama dengan kebanyakan mobil yang ada di kelas FFA lainnya. Kalau teman-teman ingat, tubular yang lain itu yang ada di speed off-road itu bodinya seperti yang kemarin udah kita review, yaitu mobil Rifat Sungkar. Sementara di mobil Bimonya ini bodinya udah dirubah, tetap menggunakan bahan fiber, tetapi bentuknya itu diilhami dari mobil Range Rover Evoque. Yang bedanya adalah Range Rover Evoque ini dibikin versi pickup. Walaupun ini hanya sekedar tiruan saja, tetapi menurut gua garis bodinya, lekuknya semuanya tetap dapat ya, sempurna banget. Jadi nggak kelihatan maksa. Karena kalau gue lihat, kalau kita ngubah mobil apa aja, Jeep yang ada di pasaran, kita ubah jadi pickup, padahal aslinya bukan pickup, itu belum tentu bagus. Tapi yang ditempel di mobil Bimo ini menurut gue estetikanya dapat banget, sehingga kalau orang lihat, mereka pun percaya kalau aslinya emang ada Evoque yang versi pickup. Untuk bahannya seperti udah tadi gue kasih tauin, tetap menggunakan fiber, sama dengan kebanyakan mobil yang ada di kelas FFA. Kenapa menggunakan fiber? Karena memang kita tahu bobotnya itu jauh lebih ringan. Jadi bukan hanya mobilnya yang bisa jauh lebih cepat, tapi juga salah satu faktor penting dari kenapa kita membutuhkan bobot mobil yang enteng adalah pengaruh ke handling. Oke, gue pengen ngebahas dari depan dulu apa yang nempel di mobil ini. Ini ada beberapa lubang. Di mobil ini dengan ada lubang seperti ini, saat jumping itu akan memperbaiki posisinya supaya bisa jauh lebih rata atau balance antara depan dan belakang. Jadi tidak terlalu mendongak ke atas ataupun tidak terlalu mendongak ke bawah. Yang paling kelihatan di sini adalah penggunaan garda depan AFS atau Independent Front Suspension. Brand yang digunakan itu adalah Fortin Racing, brand buatan Amerika yang emang udah banyak orang pakai untuk kebutuhan balap off-road. Mobil ini juga udah menggunakan double wishbone, jadi ada lower arm dan upper arm. Sementara untuk as rodanya menggunakan RCV exhaust. Lalu di bagian atas ini adalah untuk steeringnya, track pinion dari Howe Racing. Kalau teman-teman ingat di mobil Rifat itu juga sama menggunakan sistem track pinion, tapi bedanya di Rifat kemarin pakai Pro M, sementara di mobil Bimo pakai merek Howe. Untuk suspensi sebenarnya sama juga. Untuk mobil off-road racing kebanyakan udah pakai 2 shock breaker di setiap titik roda. Jadi ada coil overshock yang di bagian dalam, lalu ada bypass. Dari bagian depan sini, teman-teman pasti juga udah bisa melihat beberapa bagian sama dengan mobil Rifat Sungkar yang sempat kita review di beberapa episode lalu. Iya, memang benar, karena emang mobil buatan Bimo ini maupun mobil Rifat itu semuanya sama-sama keluaran dari batu licin. Tapi emang pembeda yang paling ketara, yang paling signifikan adalah bodinya, yang mana menurut gue ini lebih keren sih. Lebih berkarakter karena bodinya menggunakan desain mobil yang mass product atau produksi massal. Kemarin gue juga sempat ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih speed off-road sekarang pakai bannya yang AT? Padahal AT ini kan sebenarnya kan lebih cocoknya itu untuk penggunaan semi ya. Jadi semi harian di aspal, semi untuk off-road di tanah. Kenapa nggak pakai yang MT aja yang emang untuk di tanah? Jadi begini, di speed off-road sekarang itu lapisan tanah itu menggunakan chemical atau obat sehingga debunya tidak terlalu tebal atau ngangkat ke udara. Nah cuma efeknya adalah karakter tanah itu menjadi padat, sehingga karena tanahnya padat kita membutuhkan ban yang kembangannya itu lebih rapat. Jadi ban AT ini justru traksinya lebih bagus, lebih menyengkram timbang kita menggunakan ban MT yang kembangannya lebih renggang. Sementara untuk velgnya menggunakan metode racing wheel, ini yang versi 101, velg Bitlock yang emang dibuat di Amerika untuk kebutuhan balap off-road. Banyak yang pakai ini untuk di kelas FFA, emang velgnya badak banget. Ada
Habis itu untuk remnya seperti yang gue bisa ngeliat di sini, ini menggunakan Brembo. Ini sama jumlahnya 6 piston dan seluruh remnya yang belakang juga menggunakan Brembo. Nah ini buat buangan knalpotnya, keren bentuknya. Sekilas kayak apa ya, nggak tahu sih. Kayak keong. Nah buat bagian belakang yang paling kelihatan jelas adalah tulisan Simanis. Gue dapet cerita yang unik dari Bimo tentang Simanis ini. Jadi mobil ini kenapa dinamain Simanis, karena Bimo itu ngibaratin mobilnya itu sebagai orang, sebagai perempuan. Bentuknya yang manis karena diibaratkan sebagai seorang manusia, jadi dia juga berusaha merawatnya supaya secara estetika, secara performanya bisa tetap maksimal. Dan filosofi lainnya lagi adalah biasanya yang manis-manis itu susah dikejar, alias memiliki kelas tersendiri dan tidak terkesan murahan. Jadi kalau di track, si manis ini juga adalah sosok yang tidak mudah untuk dikejar. Bener gak sih? Cara tulisannya unik banget, ada kesan buremnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di lapangan, kayak ada yang salah gitu, entah dari mata kita yang rada-rada burem, siwer, atau emang desain tulisannya. Ini keren sih, ini salah satu karakter unik yang ada di mobil Bimo, dan di lapangan itu bener-bener kelihatan banget dari jauh, cuma ngeliat belakangnya, wah si manis mobil Bimo. Nah oke, buat speknya. Kalau di bagian belakang untuk suspensinya itu menggunakan solid axle atau gardan yang batangan, sementara untuk shock breakernya juga sama menggunakan Fox Racing Shock. Bedanya yang bagian belakang ini travelnya adalah 16 inch. Karena seperti mobil buatan John Deere Racing Team lainnya di Batu Licin, mobil ini juga sama menggunakan mesin yang posisinya ada di belakang. Mobil Simanis ini menggunakan mesin 2JZ GTE. Itu adalah mesin Toyota Supra 3000 cc, yang ini adalah versi yang menggunakan single turbo atau satu turbo saja. Terus selain itu di bagian belakangnya yang paling kelihatan jelas radiatornya, bahannya aluminium juga, sama seperti kebanyakan mobil balap lainnya, karena radiator aluminium itu lebih cepat melepas panas ketimbang radiator standar mobil yang masih menggunakan bahan besi. Fan-nya ada 3 buah. Terus juga di paling atas tuh gue lihat lagi ada tambahan fan antara untuk intercooler atau juga untuk oil cooler. Nanti kita akan lihat lagi dari bagian dalam karena mesinnya itu kelihatannya kalau kita udah ada di dalam mobilnya. Oke. Dan untuk tangki bensinnya posisinya itu ada di bawah radiator ya, di dalam tulisan si manis ini. Jadi ngisinya dari sebelah kanan sini. Ini yang dibuka. Diisi dengan racing fuel. Oke, sekarang gue akan masuk ke dalam, tapi yang Bimo ceritain tadi untuk dia masuknya agak kesusahan dari sisi samping. Jadi untuk masuknya kita isi dari lubang kaca depan. Apa-apa kan? Bentar teman-teman. Oke, gue harus lepas setirnya dulu. Oke. Baru pertama kali masuk laut sini. Ya. Oke. Wah, setirnya. Oh iya. Akhirnya sampai juga di dalam. Butuh sedikit perjuangan lewat kaca depan tadi. Ternyata kalau masuk dari sini emang amat karena kehalang ini nih. Ini kan joknya ada kupingnya. Sementara kuping yang kanan nutupin buat keluar masuk sini. Jadi keluar masuk ke lewat depan. Tapi menurut gue tetap ini sih, tetap safe, tetap aman. Malah lewat depan ini jauh lebih plong buat keluar masuknya. Cuma itu dia, kalau kita nggak biasa gitu, agak kagok ya keluar masuknya. Nah, untuk posisi joknya yang gue rasain ini emang lebih cocok untuk yang postur tubuhnya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk ukuran gue, untuk ukuran sekitar 180 cm tinggi badan, terlalu nekuk kakinya. Tapi tiap kali gue nyoba mobil balap itu sebenarnya nggak pernah jadi masalah. Yang terpenting adalah posisi jok itu emang udah optimal, udah paling pas untuk si drivernya yang ngebawa mobil itu. Jadi kalau kayak orang lain
nyobain tapi nggak pas, nggak masalah sih, karena bukan dia juga yang bawa kan. Ini posisinya langsung kaki kiri nempelnya di pedal rem, kaki kanan nempelnya di pedal gas, karena ini kan matic, jadi udah nggak ada koplingnya lagi. Dan untuk maticnya ini sistemnya itu bukan yang segaris, jadi kita itu harus menggeser-geser tuas ini ke kanan kiri supaya bisa maju ke gigi berikutnya. Nah, ini gearboxnya menggunakan Power Glide, gearbox matic Amerika yang emang udah terkenal untuk balap ya. Ini 2 speed, dan memang sekarang ini di speed off-road untuk yang FFA itu banyak yang pakai matic, dan maticnya adalah ini. Terus yang gue lihat lagi ini untuk cut-off-nya di sini seperti biasa, cut-off itu harus mudah dijangkau oleh co-driver dan juga driver. Jadi dalam keadaan apapun, 2 orang yang di dalam tetap bisa menggapai ke sini. Untuk panel indikatornya sih sama dengan kebanyakan mobil FFA sekarang, menggunakan yang layarnya digital ya. Jadi udah ya LCD, semuanya infonya ada jelas di sini, dari mulai temperatur mesin, tekanan oli, terus juga voltase listrik, kecepatan dan lainnya. Ini sih kalau gue bayangin kalau misalnya postur tubuh gue lebih pendek, ini enak banget sih, pas banget. Cuma kalau ini kayak lucu, karena kakinya kepanjangan nekuk, di bagian bawah setirnya ini udah mentok nih, udah mentok ke bagian dengkul ya. Tapi untuk posisi duduknya sih mungkin agak kurang tinggi sedikit sih, apalagi kalau mobil lagi di gaspol. Mobil seperti ini karakternya itu ngedongak naik ke atas. Jadi saat kita ngegas gini, ini semakin tinggi bagian depan sehingga kita agak sedikit sulit buat ngelihat permukaan jalan yang di depan. Jadi lebih cocoknya antara joknya mungkin sedikit dinaikin lagi, atau mungkin dikasih ganjelan busa lagi ya, ganjelan bantal lagi di bagian bawah supaya driver ngelihatnya bisa lebih tinggian dan semua permukaan jalan jelas. Jadi, oh ya, tadi gue udah sempat bilang mesin ini kan juga ada di belakang, Toyota 2JZ GTE dari mesinnya Toyota Supra. Terus tadi yang di bagian atas bener nih, ternyata ini intercooler, intake-nya itu gede banget. Sama juga nih kayak V8 di mobil ini, mesinnya butuh pasokan udara yang banyak. Terus di bagian sini ini dia turbonya, dari sini dilariin ke atas, intercooler, terus turun lagi, masuk deh ke intake. Mobil ini juga menggunakan sistem dry sump, ini dia. Jadi pasokan oli di mobil ini itu dipompa menggunakan dry sump ini, sehingga oil pressure-nya bisa lebih tinggi, mesin bisa jauh lebih bagus lagi performanya. Nah, mesin 2JZ ini dikontrolnya oleh komputer Haltech PS2000 yang posisinya ada di dalam sini. Jadi kedap sama air ya, aman, karena dia nggak masukkan air sehingga ecunya aman posisinya. Oh ya, selain itu tadi ada yang lupa gue bahas juga untuk jok dan seat beltnya. Kebetulan lagi persis depan gue. Untuk joknya di co-driver pakai bucket seat merek NRG. Sementara untuk yang driver yang dipakai Bimo ini OMP. Sempit banget, mungkin nggak kelihatan. Posisi gue agak ngalangin joknya, dan jenisnya yang pakai kuping ya. Kaku banget ya, gue di sini sempit banget sumpah. Terus untuk seat beltnya juga beda, yang kanan sama yang kiri. Nah, terus untuk seat beltnya yang Bimo pakai OMP. Ini OMP-nya yang khusus untuk menggunakan Hans. Jadi dia di bagian pundaknya lebih tipis, 2 inch. Terus ke bawahnya udah 3 inch. Ini seat beltnya 5 titik. Terus yang untuk co-driver ya, ini seat beltnya jumlahnya 5 titik juga, tapi mereknya beda, pakai PRP seats nih. Jadi ini mix, campuran Amerika Itali. Untuk perangkat keamanannya, gue mau balik ke posisi duduknya susah banget. Sekarang gimana kalau misalnya kita coba nyalain buat denger suaranya ya?
Nah teman-teman, yang gue rasain dari megang setir ini kayak gue lagi main game, karena ukurannya sama kayak yang gue pakai buat main, yaitu 12 inci. Terus radius putarnya juga sama, sekitar 3/4 lebih. Ini gue akan nyobain kalau gue gas suaranya kayak gimana. Semoga ya tetangga sih nggak marah. Pas di gaspol dari belakang tuh langsung ada angin kenceng banget. Gue sebenarnya agak kaget sih, Nora juga. Cuma emang ternyata pas puterannya tinggi. Ini kan mesinnya mesin 6 silinder turbo, jadi RPM-nya lumayan tinggi. Pas RPM-nya tinggi, angin di belakang langsung semriwing ke depan. Gue gak kebayang banget di trek, pasti enak banget. Ini turbo busnya itu sekitaran 1,5, tapi gua rasa dengan modifikasi yang udah dilakuin di 2 JZ ini 1,5 bar tuh rasanya juga udah kenceng banget. Oke, semoga nggak ada tetangga datang ke sini. Keringat bro, rasanya kayak habis balap beneran. Padahal dari tadi cuma di dalam sini, cuma udah lumayan bikin gerah. Wah, gokil. Sekarang masih ada satu perjuangan lagi yang harus gue lakuin, yaitu keluar dari sini. Tunggu bentar. Wah, lega. Langsung ada udara-udara sejuk. Dari tadi dalam panas banget, dan kondisinya sama mesinnya itu nggak ada pembatasnya, jadi hawa-hawa panasnya itu sampai ke bagian kabin. Mohon doanya teman-teman untuk keluar dari mobil ini. Wait, tunggu. Oh, lompat. Aduh. Ya teman-teman, perjuangan keluarnya ternyata nggak susah. Yang susah itu turun ke bawahnya tadi. Sejujurnya jatuh beneran sih, tensin juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting mic aman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Review detail dari si manis, mobil tubular Bimo Pradipto dari tim Banteng Motorsport. Terima kasih yang udah nonton, semoga episode ini bermanfaat. Dadah. Taunya masih direkam.